Polres Oki gerebek judi sabung ayam. Menolak diajak nikah, kekasih diperkosa dan dibunuh. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Putri Jalanda, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Polres Ogan Komering Ilir menggerebek lokasi judi sabung ayam yang meresahkan warga. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 14 orang dan 16 sepeda motor milik para pelaku. Judi sabung ayam yang selama ini meresahkan masyarakat di Desa Terusan Laut, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, digerebek Satreskrim Polres Oki. Dalam penggerebekan ini, para pelaku judi sabung ayam kocar-kacir melarikan diri. Meski berusaha kabur dari sergapan petugas, para pelaku judi sabung ayam ini berhasil diamankan. Polisi kemudian membawa 14 orang dan 16 sepeda motor milik para pelaku judi sabung ayam ke Mapolres Oki untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara bandar judi sabung ayam berhasil meloloskan diri dari kejaran petugas. Selain itu, polisi juga mengamankan beberapa ayam aduan di arena judi sabung ayam, uang taruhan Rp160.000, alat judi dadu koprok, dan juga bola gelinding. Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Alamsyah Pelupesi menyatakan penggerebekan arena judi sabung ayam dilakukan berdasarkan laporan warga yang resah dengan aktivitas para pelaku judi sabung ayam. Offsetnya nanti setelah kita ketemu bandarnya. Ini bandarnya belum kita dapat ini. Ditangkap ini namanya mereka pemain luar gitu, apa ya? Pemain luar itu pemain datangan. Datangan, ya, pemain datangan ya. Jadi mereka sesama mereka ya. Polisi meminta warga untuk segera melapor jika mengetahui ada indikasi tindak kriminal di lingkungan mereka untuk segera ditindaklanjuti. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, menolak diajak nikah, seorang wanita di Musi Banyuasin dibunuh kekasihnya bersama 4 orang rekannya dengan sadis. Diduga sebelum dibunuh, korban diperkosa terlebih dulu oleh para pelaku. Dari hasil otopsi, ditemukan luka tusuk dan luka lebam di tubuh korban. Tim Serigala Satreskrim Polres Muba bersama tim Spartan Crime Hunter Unit Reskrim Polsek Sangadesa menggerebek rumah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan di Desa Panai, Kecamatan Sangadesa, Musi Banyuasin. 3 dari 5 orang pelaku langsung digelandang ke Mapolres Musi Banyuasin. Motif pelaku diduga sakit hati lantaran korban tidak mau diajak nikah. Pelaku yang dendam mengajak temannya memperkosa korban di areal kebun sawit Desa Panai, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin. Korban diperkosa secara bergilir oleh 5 kawanan pelaku. Setelah itu korban dibunuh dan jenazahnya dibuang ke sungai. Berselang 1 hari, jenazah korban ditemukan warga mengapung di sungai tanpa sehelai pakaian yang melekat di tubuh. Ketiga pelaku yang ditangkap yakni AL 35 tahun, RH 26 tahun, dan R 16 tahun. Sedangkan 2 pelaku lain yang buron merupakan otak pelaku pembunuhan sadis. Wakil Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin Kompol Irwan Andeta menyatakan ketiga pelaku ditangkap setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi. Dugaan sementara motif pembunuhan lantaran korban menolak diajak menikah oleh salah satu pelaku yang kini masih dalam pengejaran polisi. Dari Satreskrim yang langsung ke Satreskrim dan Polsek Sangadesa dapat kita temukan, ya, kita simpulkan telah terjadi peristiwa tersebut, yang mana kejadian tersebut kita amankan tersangka yang diduga berjumlah 5 orang. Ketiga pelaku dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Warga Kelurahan 9 Ilir, Palembang digegerkan dengan penemuan tengkorak kepala manusia. Tengkorak ini ditemukan pemulung di bawah jembatan Sungai Bendung saat mencari barang rongsokan. Warga yang heboh dengan penemuan tengkorak kepala manusia ini berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian.
Tengkorak kepala manusia ini ditemukan seorang pemulung yang sedang mencari barang rongsokan di bawah jembatan Senin sore. Tengkorak sempat terinjak saat pemulung tersebut berada di pinggir Sungai Bendung, Kelurahan 9 Ilir, Ilir Timur 3, Palembang. Warga kemudian membawa tengkorak yang ditemukan untuk dilaporkan dan diamankan di dalam pos polisi Ilir Timur 3, Palembang. Polsek Ilir Timur 2, Palembang yang menerima laporan mendatangi TKP sambil memeriksa tengkorak tersebut. Agus Rianto, warga yang ikut mengevakuasi tengkorak, menyatakan terlihat keramaian di lokasi kejadian. Tengkorak kepala ini sempat dikira boneka oleh warga. Sudah melihat di situ sudah ramai. Nah, saya penasaran juga lihat, ternyata dugaan kepala tengkorak manusia. Juga sementara cuma tidak tahu, makanya saya bawa ke polisi. Kanit Reskrim Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang Ibtu Firmansyah menyatakan penemuan tengkorak diduga kepala manusia ini akan dibawa ke forensik Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini sementara masih di posko subsektor Ilir Timur 3, tengkorak ini akan kita bawa ke rumah sakit Bayangkara dulu. Polisi masih melakukan olah TKP dan meminta keterangan warga yang menemukan. Polisi juga melakukan pendataan terkait warga yang hilang dari data laporan kepolisian. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan anggota DPRD Oku ditangkap polisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time.
Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Anda masih bersama kami pemirsa, seorang mantan anggota DPRD Oku ditangkap saat berpesta narkoba jenis ganja bersama 11 rekannya. Para pelaku menghisap ganja dan minum tua di pinggir Sungai Ogan. Sat Narkoba Polres Ogan Komering Ulu membongkar penyalahgunaan narkoba jenis ganja. 12 orang digerebek petugas saat melakukan pesta narkoba jenis ganja di pinggiran aliran Sungai Ogan, Kelurahan Sukajadi, Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu. Satu di antaranya diketahui mantan anggota DPRD Oku berinisial SW. Polisi yang melakukan penangkapan langsung melakukan tes urin. Hasilnya 11 dinyatakan positif menggunakan barang haram tersebut. Dari hasil penggeledahan di lokasi, polisi hanya menemukan 1 linting ganja beserta kertas bekas paket ganja. Polisi kemudian menggeledah rumah salah satu tersangka dan ditemukan 63 paket ganja kering siap edar seberat 170 gram. Kasat Narkoba Polres Oku AKP Hilal Adi Imawan menyatakan para tersangka ditangkap berdasarkan informasi masyarakat. Sering terjadi adanya penyalahgunaan narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, tim langsung bergerak ke TKP. Dan saat sampai di TKP, tim menemukan ada sekumpulan masyarakat. Satu tersangka yang kedapatan memiliki barang bukti ganja terancam kurungan penjara maksimal 15 tahun. Sementara lainnya hanya dinyatakan positif mengkonsumsi ganja dan diserahkan ke BNNK untuk dilakukan rehabilitasi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Lantaran tak pernah menerima CSR dari perusahaan sawit PT Mitra Ogan, Kepala Desa Karangdapo menggugat PT tersebut ke Pengadilan Negeri Batu Raja. Sidang gugatan ini tidak dihadiri pihak PT Mitra Ogan. Didampingi 3 orang tim pengacaranya, Kepala Desa Karangdapo, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu menghadiri sidang perdana gugatan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mitra Ogan. Gugatan diajukan berkaitan dengan CSR dari perusahaan yang menurut penggugat tidak pernah diberikan perusahaan terhadap Desa Karangdapo yang berada di ring 1 perusahaan tersebut. Melalui tim kuasa hukumnya yang diketuai Sapriyadi Syamsuddin, Kepala Desa Karangdapo Martina merasa dirugikan tidak adanya bantuan CSR terhadap desa yang ia pimpin selama ini. Pihak desa sudah beberapa kali mengajukan bantuan CSR namun tidak pernah digubris pihak perusahaan. Pihaknya kemudian melayangkan gugatan ke pengadilan. Perusahaan Mitra Ogan ini selama beliau menjabat jadi kepala desa, baik secara lisan atau tertulis, meminta CSR tersebut agar digelontorkan di desanya, di Karangdapo. Namun secara fakta, sampai gugatan ini kami daftarkan, perusahaan tersebut tidak pernah memberikan pertanggungjawaban sosial lingkungan. Sidang gugatan ini ditunda hingga 2 minggu ke depan lantaran pihak tergugat tidak memenuhi panggilan sidang dengan alasan tertentu. Kepala Desa Karangdapo dan tim pengacara kuasa hukum menyayangkan ketidakhadiran utusan PT Mitra Ogan.
Mereka akan bersabar menunggu proses sidang dan akan memperjuangkan gugatan CSR sesuai amanat undang-undang yang ada sehingga bisa dinikmati warga Ring 1 Desa Karangdapo. Dari Ogan Komering Ulu, Widoria Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pengangguran di Kabupaten Empat Lawang diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang karena ulah bejatnya telah memperkosa siswi SMP. Terungkapnya kasus pemerkosaan anak di bawah umur ini berdasarkan laporan orang tua korban. Tak sampai 24 jam pelaku pemerkosaan Andika, pemuda pengangguran warga desa Macang Manis, Kecamatan Talang Padang, dibekuk tim elang Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang. Pelaku ditangkap saat sedang nongkrong di tempat hiburan yang tak jauh dari kediamannya. Pelaku ditangkap karena perbuatan bejatnya memperkosa siswi SMP yang masih berusia 13 tahun. Kejadian berawal saat korban dan pelaku menghadiri acara hajatan di rumah seorang warga di desa pelaku. Saat itulah keduanya berkenalan. Setelah acara selesai, pelaku menawarkan diri mengantar korban pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di jalan sepi, pelaku yang gemar menonton film porno ini tiba-tiba mengarahkan sepeda motornya masuk ke areal kebun kopi. Pelaku kemudian menyeret korban masuk ke dalam pondok dan memaksa korban berhubungan intim. Korban sempat melawan, namun pelaku kemudian mencekik dan memukul wajah korban hingga tak berdaya. Pelaku kemudian memperkosa korban. Sekitar pukul 2 Sabtu dini hari, korban kemudian diantar pulang ke rumahnya oleh pelaku. Korban yang masih trauma kemudian menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Dia kan minta antat kan, terus sini aku antat balik. Terus jalan belakang Sumbadan kan, nak jalan ke minta sebelah kami kan. Terus langsung ku simpang kau. Memang lain nih kau ada pikiran jahat kau. Hilap nian tuh Pak, sumpah. Iya Pak. Kasat Reskrim Polres Empat Lawang AKP Wanda Bernard menyatakan pelaku ditangkap berdasarkan laporan orang tua korban. Kemudian setelah dilakukan pengintaian pada pukul 2.00 kemudian kita melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Demikian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kecanduan judi online, kawanan ABG rampas ponsel bocah. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami. 5 dari 8 pelaku perampasan ponsel bocah diringkus Satreskrim Polsek Kemuning Palembang. Ironisnya 3 diantaranya berstatus pelajar. Para ABG ini nekat merampas ponsel karena butuh uang untuk bermain judi online. Kelima pelaku yang ditangkap Polsek Kemuning Palembang ini merupakan tersangka perampasan ponsel bocah berusia 12 tahun di Jalan Letnan Simanjuntak, Kecamatan Kemuning, Palembang. Para pelaku mengaku saat kejadian mereka berjumlah 8 orang berkeliling mengendarai 3 sepeda motor. Saat melintas di lokasi kejadian, mereka melihat korban memainkan ponsel di pinggir jalan. Beberapa pelaku yang baru berusia belasan tahun ini mendekati korban dan merampas ponsel korban. Korban sempat dianiaya karena berusaha mempertahankan handphone sambil berteriak. Andika, salah satu pelaku yang berperan sebagai joki, menyatakan mendapat bagian Rp100.000 dari hasil penjualan ponsel korban yang dijual Rp700.000. Uang tersebut digunakan bermain slot judi online. Berapa bisa timbul ini? Apa katanya mau jalan-jalan, Pak. Niatnya. Ada teman saya tadi ngajak muter balik ke warung, dia mau beli rokok. Nggak tahu dia nyuruh siapa? Si Latif tadi ngambil HP. Dijual berapa itu? Nggak tahu, kata si Dendi dia jual 700. Kennedy, ayah korban, menyatakan anaknya izin keluar untuk membeli kuota internet.
Tak beberapa lama terdengar teriakan korban dari luar rumah karena ponsel miliknya telah dirampas orang. Kita dari Jakabaring kan, pulang dari Jakabaring kan, mampir ke tempat ini rumah paman di Pahlawan. Nah, waktu itu dia minta uang untuk beli voucher HP, terus saya kasih kan. Nah, lagi gosok-gosok voucher itu, ya sekitar lebih kurang jam 4 lewat. Nah, dia berteriak kan. Terus waktu kejadian saya berada dalam rumah. Kapolsek Muning Palembang Ajun Komisaris Polisi Heri menyatakan 3 dari 8 pelaku masih berusia di bawah umur, berstatus pelajar dan akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Para komplotan pelakunya ada berapa orang yang masuk Undang-Undang Perlindungan Anak ini, Komandan? Untuk sementara kita mengamankan 5 orang, yang masuk di bawah umur ada 3 orang. Memang kita sangat miris sekali ya, sangat prihatin sekali. Beberapa perkara yang dilakukan oleh anak-anak sangat meningkat ya, terutama yang kita hadapi sendiri di sini perkara 365 yang mana para pelaku itu masih anak-anak di bawah umur. Polisi menghimbau agar orang tua lebih memperhatikan anak-anaknya, apalagi di masa pandemi siswa masih belajar secara daring. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Tak diberi uang buat beli rokok, seorang remaja di Palembang nekat akan membacok penjual gorengan. Aksi pelaku kemudian terekam CCTV dan viral di media sosial. Rekaman CCTV warga ini memperlihatkan detik-detik kejadian saat seorang remaja hendak membacok seorang pedagang gorengan di Jalan Radial Rumah Susun, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Aksi pelaku kemudian viral di media sosial. Berbekal video viral tersebut, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung mendatangi TKP dan korban. Polisi kemudian berhasil mengamankan pelaku Agus usia 21 tahun. Pelaku ditangkap saat berada di kediamannya di kawasan Cinde, Ilir Timur 1, Palembang. Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah pedang dan potongan balok kayu yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwahyudi menyatakan pelaku ditangkap petugas keesokan harinya setelah kejadian. Motif pelaku hendak membacok dan memukul korban dengan balok kayu lantaran kesal tak diberi uang buat beli rokok. Intinya mau minta uang lah, uang rokok. Tapi karena tidak senang, dari korban tidak senang sempat katanya mencekik kata dia alasannya. Tapi dia langsung melakukan perlawanan, mengambil pedang langsung dikejar korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Putri Jalanda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews. Dengan konsep talk show. Hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberinya berbagai macam nikmat hingga hari ini. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari ini kita masih dihebohkan oleh peristiwa besar. Peristiwa yang besar itu kita sebut sebagai peristiwa berupa ujian atau musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhusnuzon bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini didatangkan atau datangnya dari Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coronavirus 19 atau COVID-19 ini yang kalau dipanjangkan adalah coronavirus disease tahun 2019, sejak tahun 2019 yang lalu sampai dengan sekarang masih terus menunjukkan peningkatan hampir di seluruh dunia. Sampai dengan hari ini hanya beberapa negara saja yang belum terjangkit. Hanya belasan saja dari negara-negara yang ada di dunia yang masih sampai sekarang itu dinyatakan aman, belum tersentuh oleh wabah yang kita kenal dengan coronavirus 19. Hadirin pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, sebagai umat beragama tentu saja kita melihat informasi yang cukup detail, mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama tentang persoalan-persoalan yang seperti ini. Memang kalau kita lihat dalam banyak literatur, misalnya kalau kita lihat misalnya dalam Al-Quran, memang coronavirus tidak disebut secara detail. Tetapi Al-Quran kalau kita lihat misalnya dalam Suratul Baqarah ayat 243, sebetulnya sudah jauh-jauh hari membincang tentang apa itu yang disebut dengan wabah. Dan wabah ini sebetulnya bukan hanya terjadi di kita sekarang, tetapi wabah ini sebetulnya juga pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Bahkan kalau dilihat dari surah ini diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iktibar, gambaran kepada kita bahwa sejenis coronavirus ini pernah juga terjadi pada masa lalu. Ayat Al-Quran ini misalnya berbunyi, alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wahum ulupun hadarul maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha lazu padlin alan nas walakin aksaron nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini memberikan informasi kepada kita sekarang melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ungkapan alam taro. Tahukah kalian bahwa ilalazi, orang-orang masa lalu, khoroju, mereka semua keluar, min diyarihim, dari tempat-tempat mereka, dari rumah mereka, wahum ulupun, jumlah mereka saat itu tidak kecil, ada ribuan orang. Hadzarul maut, mereka keluar dari kampung yang jumlahnya ribuan itu adalah karena takut mati. Faqala lahumullah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Summa ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha lazu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha memiliki karunia kepada manusia.
walakin aksarun nasi la yashkurun. Namun demikian kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kurang pandai berterima kasih. Melalui ayat ini para ulama, terutama para mufassir, para ahli tafsir, kemudian hampir tafsir-tafsir besar misalnya seperti At-Tabari, Ibn Katsir dan lain-lain, mereka bersepakat menerjemahkan, memahami ayat ini sebagai bahwa ada kasus yang terjadi pada masa yang lalu dan menimpa kaum Bani Israel. Kita tidak tahu persis seperti apa kasus ini terjadi, tetapi kita bisa mengatakan apa yang terjadi ini adalah bahwa saat itu umat Nabi Israel terkena musibah yang menurut hemat kita sungguh luar biasa dampaknya, sehingga menyebabkan mereka harus keluar dari rumah-rumah mereka. Jumlah mereka cukup besar, mereka keluar dari kampung mereka menuju ke suatu tempat yang belum terkena wabah. Itu kalau dilihat dari berbagai macam tafsir yang kita baca. Kenapa mereka keluar? Karena mereka merasa takut mati. Jadi bukan hanya sekarang saja, kalau kita lihat yang lalu ternyata umat masa lalu juga takut mati yang menyebabkan mereka harus keluar dalam jumlah besar. Akan tetapi karena mereka keluar itu dalam kondisi takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala lalu betul-betul mematikan jumlah orang sebanyak itu. Para mufassir berbeda pendapat tentang kata-kata ulu pun di situ, ada ribuan orang, ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan para mufassir itu dengan 8.000, ada yang mengatakan 10.000 saat itu orang keluar secara keseluruhan untuk menghindari wabah yang seperti kita alami sekarang. Lalu kemudian para mufassir juga memberikan penjelasan yang cukup panjang tentang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya mereka-mereka ini, lalu kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melihat misteri yang amat dahsyat ini, nanti kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan
Kenapa mereka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam banyak riwayat dari para mufassir disebutkan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka itu adalah karena doa dari salah seorang yang amat soleh. Diriwayatkan beliau adalah seorang nabi yang kemudian para mufassir menyebutnya dengan Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli kemudian melihat peristiwa yang dilalui itu, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa keingintahuan yang demikian besar dari Nabi Zulkifli. Lalu kemudian mereka atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas doa Nabi Zulkifli, mereka kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itulah manusia. Allah Subhanahu wa taala kaya akan karunia-Nya, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada para manusia itu bahwa mereka kurang pandai bersyukur. Kita kemudian mengetahui bahwa wabah seperti ini ternyata juga pernah terjadi dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita ingin meneruskan apa yang kita bincang pada hari ini dengan apa yang terjadi pada masa kita, yaitu masa yang pernah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Apakah sejarah umat manusia ini selalu dirundung, selalu ada fase atau peristiwa yang dilalui dengan apa yang kita sebut sebagai wabah seperti sekarang ini? Ternyata Nabi SAW pada masanya itu di daerah yang disebut dengan Madain, ternyata wabah yang seperti ini juga lalu kemudian pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan dari sini kemudian para ulama mengetahui wabah yang disebut kemudian itu dengan namanya Ta'un, dan para ahli, para ulama kemudian bersepakat wabah yang sifatnya pandemi seperti yang sekarang ini lalu kemudian dipahami sebagai namanya Ta'un, tinggal lagi derivasi dari Ta'un itu yang kemudian mungkin menjadi COVID-19 dan seterusnya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW dari sebuah hadisnya, misalnya Ani Nabi SAW annahu qala iza sami'tumut ta'un, ada juga lapasnya dalam riwayat Muslim itu iza sami'tum bit ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ini dengan tegas menyebut wabah yang sedang dialami kala itu adalah ta'un. Misalnya iza sami'tumut ta'un, apabila kalian semua mendengar ada wabah yang namanya ta'un bi ardin, di suatu negeri, di suatu tempat, fala tadkhuluha. Nabi kemudian melarang kita untuk kita tidak masuk ke tempat itu. Sebaliknya wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan akan tetapi manakala sedang terjadi wabah di suatu tempat sedangkan kalian sedang berada di daerah itu atau sedang berada di dalamnya, fala takhruju minha, maka kalian, kata baginda Nabi SAW, tidak boleh pula keluar dari tempat itu. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini adalah skema isolasi yang kita sebut sekarang, yang kita pahami sekarang. Ternyata dahulu Nabi pernah melakukan isolasi kepada suatu tempat, paling tidak tempat yang pernah disampaikan melalui hadis Nabi ini yang kita kenal sekarang, dipahami oleh para sejarawan, para ulama, namanya Madain. Kita kemudian memahami ternyata era Nabi saja kasus atau peristiwa seperti yang kita alami sekarang yang disebut dengan ta'un itu pernah terjadi. Ternyata tidak hanya pada masa Nabi, pada era sahabat juga pernah terjadi, atau banyak juga kasus-kasus yang seperti ini terjadi. Yang paling terkenal itu pada masa Umar Ibnul Khattab, seperti yang sering kita dengar, kita saksikan bersama-sama. Misalnya di suatu tempat ketika Umar Ibnul Khattab bersama para sahabatnya dalam perjalanan, di saat itu dia mendapat kabar berita dari salah seorang sahabat yang lain bahwa di negeri Sam, tempatnya di daerah Amwas, sedang terjadi wabah. Beberapa sahabat sedang berada di sana.
mendengar informasi yang disampaikan oleh para sahabat dan menyampaikan hadis ini seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengurungkan niatnya untuk mampir ke suatu tempat yang bernama Amwas yang berada di Syam atau Syria sekarang. Lalu kemudian Umar bin Khattab balik kanan, yaitu ke tempat semula bernama Madinah. Kenapa Umar ibn al-Khattab melakukan hal yang demikian ini? Sementara beberapa sahabat yang sudah terlanjur masuk berada di daerah Amwas ketika itu, lalu kemudian memilih tetap berada di situ, dan beberapa riwayat menyebutkan ada beberapa sahabat besar yang kemudian tidak mau keluar mengikuti anjuran dari baginda Nabi SAW mengisolasi dirinya bersama dengan orang-orang yang ada di Amwas ketika itu. Misalnya adalah sahabat Mu'az bin Jabal dan lain-lain, yang menyebabkan diriwayatkan Mu'az bin Jabal bersama para sahabatnya yang lain meninggal di sana, memilih untuk tidak keluar sampai akhir hayatnya. Tetapi ada peristiwa menarik dari kasus Amwas yang jarang dilihat oleh para sejarawan atau mungkin terlewatkan. Misalnya, ternyata ada sahabat yang kemudian kita kenal namanya itu adalah Amr ibn al-As, yang dia memilih untuk keluar dari tempat itu, tetapi keluarnya tidak ke tempat keramaian, tidak tempat ada hunian manusia, tetapi kemudian beliau naik ke atas bukit, lalu kemudian mengisolasi dirinya bersama yang lain di bukit itu, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dengan teman-temannya yang lain, kita tidak mendapatkan jumlah detailnya berapa jumlah orangnya, atas izin Allah Amr ibn al-As kemudian disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang menarik. Namun demikian, kita saudara pemirsa, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow,
luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Baik, saudara pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan. Lalu kemudian bagaimana sikap kita sekarang ketika kita semua sedang menghadapi cobaan yang kita sebutkan bahwa cobaan itu sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Maka sebagai manusia ciptaan Tuhan tentu kita tidak sendiri, kita bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita hidup misalnya di suatu negara, kita hidup di negara tercinta, negara Indonesia. Apa yang mesti kita lakukan tentu sebagai makhluk Tuhan yang hidup di suatu negara, maka akan jadi lebih baik manakala kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah, karena pemerintah dalam hal ini adalah imam kita. Sudah sepatutnya manakala terjadi persoalan-persoalan yang seperti ini, kita mengikuti anjuran yang sudah disampaikan yang menjadi keinginan dari pemerintah. Mereka memiliki banyak ahli, mereka memiliki banyak pengetahuan. Tentu saja apa yang diputuskan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai manusia mengikuti manakala ada anjuran dari pemerintah untuk kita melaksanakan, misalnya tinggal atau tetap diam dan berada di rumah, kita ikuti anjuran itu untuk kebaikan kita bersama. Sehingga kasus-kasus yang lalu menjadi pelajaran itu, harapan kita pemerintah dengan timnya, pemerintah dengan segala macam strateginya itu memiliki kemampuan untuk menekan sekecil-kecilnya, meminimalisir korban-korban sehingga tidak sebanyak pada periode yang lalu. Meskipun sampai dengan hari ini kita sudah berada lebih dari 2000, kita berharap kepada apa yang sudah diusahakan oleh pemerintah akan diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekaranglah pendekatan spiritual sebagai manusia biasa, hamba Allah yang doib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak cara sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya kita dengan berdoa, doa apa saja yang bisa kita lakukan, tidak mesti doa dalam bahasa Arab. Kita berdoa dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah, ataupun amalan-amalan yang seringan-ringan mungkin. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa amalan yang menurut hemat kita perlu kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh ulama Palembang misalnya. Ulama ini hidup lebih kurang di era 1840-an, misalnya dalam satu kitab yang namanya Atiyatur Rahman. Syekh Muhammad Azhari pernah menghimbau kepada kita untuk kita terhindar dari berbagai macam maksiat, pangkal dari segala macam wabah itu. Baik juga misalnya kita melapaskan, ada lapas yang zikir paling baik atau juga baik untuk kita dawamkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu zikir atau lapal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ternyata kata atau kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hanya 7 kata saja, dan kalau kita hitung hurufnya ternyata hanya 24 huruf saja. Ternyata ini rahasia yang Allah punya, bahwa dari 7 kata di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terkandung dari 7 anggota tubuh yang senantiasa melakukan maksiat. Di antara 7 itu misalnya mata, telinga, mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan satu lagi kemaluan. Jadi ini luar biasa rahasia yang dipelajari oleh ulama kita, ulama-ulama Palembang. 24 huruf yang dimaksudkan di situ dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 24 jam.
Jadi menurut Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani atau Syekh Muhammad Azhari Palembang, kalau seandainya kita mau berzikir melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja selama 24 jam, kita lafalkan sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlahnya, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam maksiat. Barangkali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Azhari Al-Palembani ini bisa juga mengawal hati kita yang sedang gundah gulana menghadapi cobaan dari Allah berupa coronavirus disease 19 ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga yang akan mengambilnya kembali dari kita, dan kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengambilnya itu tidak kenal waktu, tidak kenal ruang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja bisa mengangkatnya kembali, menjinakkannya kembali seperti semula, dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Insya Allah kita mudah-mudahan tidak ada musibah yang tidak ada kunjung selesai. Karena Allah menurunkan musibah, berarti Allah pula nanti yang akan memberikan penawar dari musibah itu. Kita sebagai para cerdik pandai menghimbau kepada masyarakat dimanapun kita berada, para pemirsa iNews TV untuk tetap tenang. Kita lakukan saja semua anjuran, tidak usah resah dan gelisah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita mumpung ada peristiwa ini, mungkin kita selama ini sudah jarang ngumpul bareng selama 24 jam dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Saat inilah kita memiliki tanggung jawab berkumpul dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Kita berbagi, selama ini mungkin kita kurang berbagi dengan para keluarga. Hikmah dari musibah itu selalu ada. Barangkali di antara hikmah dari musibah itu yang seperti kita alami sekarang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Introspeksi diri, mawas diri, mengoreksi diri kita adalah jalan yang terbaik. Muhasabah harus sering kita lakukan, karena kita sebagai hamba Allah ciptaan Tuhan tidak pernah alpa dari perbuatan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini kemungkinan saja cara kita untuk mengurangi dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, barangkali hikmah dari berbagai macam musibah yang kita lakukan, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita tetap dalam kewaspadaan dan ketenangan. Kita tidak usah manakala melihat ada tetangga atau apa diinformasikan sebagai orang dalam pengawasan, lalu kemudian kita harus menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Bukan seperti itu, tetapi kita mawas diri, kita ikuti saja anjuran tenaga kesehatan. Kita perlu berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah bekerja luar biasa. Kita harapkan apa yang mereka lakukan itu mendapatkan pahala dan diijabah semua keinginan-keinginan mereka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi,
hanya di iNews. Pemerintah tetapkan kembali belajar daring. Pemerintah provinsi distribusikan 30 ton oksigen medis. Pesona Rumah Limas Palembang pertahankan bangunan lebih dari 1 abad. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, orang tua siswa di Kota Prabu Muli harus kembali menelan rasa kekecewaan pasca kembali ke sekolah setelah 1 tahun lebih belajar daring. Pasalnya, Wali Kota Prabu Muli kembali memutuskan belajar daring setelah adanya edaran Gubernur Sumsel tentang penundaan belajar pasca naiknya angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Guru dan murid di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Prabu Muli terlihat bersemangat bisa kembali beraktivitas, belajar dan mengajar seperti sedia kala setelah 1 tahun lebih belajar dari rumah atau daring. Meski protokol kesehatan telah diterapkan sedemikian ketat dengan pengawasan dari tenaga kesehatan dan orang tua siswa, namun pemerintah kembali memutuskan siswa belajar daring. Ana, salah satu orang tua siswa, berharap agar pemerintah dapat kembali menerapkan belajar tatap muka meski hanya 2 jam dalam 1 hari. Sekolah di Prabu Muli di hari pertama sekolah telah menerapkan 50% dari jumlah siswa dalam 1 kelas. Khawatir ya, cuman kalau kita di rumah saja anak ini gimana? Nggak ada kemajuan juga kan, dengan HP. Kalau bisa ya tatap muka walaupun seminggu sekali. Nah, biar dia bisa belajar. Di wabah penyakit COVID-19 sehingga anak diperkenalkan dengan adanya virus COVID-19 ini, kemudian cara menanggulanginya itu materi PHBS agar menekan penyebaran dari COVID-19. Nah, komen juga semestinya serahkan ke kepala daerah masing-masing. Kalau daerah kita aman ya itu. Karena Menteri Pendidikan belum mencabut edarannya. Beda kalau Menteri mencabut, ke Menteri sampai sekarang belum. Siap. Daring terakhir dengan Pak Menteri tidak salah hari Kamis mengatakan bahwa 50% dari kehadiran itu masih dibolehkan. Itu yang terakhir pertemuan. Jadi belum mencabut Pak Menteri ini. Artinya besok dipastikan daring ya? Kalau besok daring kita menghormati Pak Gubernur kan gubernur kita. Siapa lagi yang kita hormati kalau ada satu. Walaupun Prabu Muli aman. Dengan status zona oranye, dengan perkembangan penyebaran virus COVID-19 yang tidak terlalu tinggi serta kepatuhan warga akan protokol kesehatan, orang tua murid berharap agar sistem belajar kembali tatap muka sehingga anak bisa kembali beraktivitas di sekolah. Dari Prabu Muli, Berry Brima iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, meski saat ini Kabupaten Muara Enim sudah masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19, namun sejumlah sekolah di Muara Enim siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka jika nanti statusnya berubah. Dari pantauan di lapangan, sejumlah sekolah menyiapkan kebutuhan untuk pembelajaran tatap muka, mulai dari tempat mencuci tangan, hand sanitizer, dan ruang kelas yang hanya menampung setengah dari jumlah siswa. Keinginan untuk belajar tatap muka sangat diharapkan oleh sebagian besar para orang tua. Pasalnya, belajar daring menurut mereka malah membuat anak malas belajar. Konsentrasi anak banyak terganggu dengan aktivitas di rumah serta ketergantungan dengan gawai. Meskipun banyak para orang tua yang menginginkan anaknya sekolah tatap muka, ada juga orang tua yang belum yakin apabila dilakukan pembelajaran tatap muka. Pasalnya, dengan kondisi saat ini mereka khawatir akan kesehatan anak serta merasa belum yakin dengan jaminan yang pihak sekolah berikan. Pihak dinas sudah menyampaikan kepada kami, pertama kami
membuat surat izin dari wali murid bahwa anaknya setuju untuk belajar tatap muka di sekolah ini. Sudah ada, Pak. Kemudian dari komite sudah rapat, Pak. Sudah ada surat dari komite, sudah setuju, sudah mengizinkan untuk belajar tatap muka. Berarti intinya seandainya dilakukan sekolah tatap muka, kami masih agak takut-takut macam itu karena masalah COVID ini. Tadi kementerian belum bersedia kalau tatap muka orang tua. Belum, masih tetap yang daring ini. Masih daring, masih ragu. Iya. Primora Enim, Edwiasa Satria, iNews melaporkan. Kan di lomba kemarin. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendistribusikan oksigen medis, sumbangan dari pilar usaha Asia Pulp dan Paper Sinarmas yang berlangsung di halaman parkir Mapolda Sumsel. Pendistribusian oksigen tersebut ditunjukkan ke rumah sakit rujukan COVID-19, baik di dalam dan luar Provinsi Sumatera Selatan. Pengiriman perdana ini dilakukan dengan menggunakan 2 unit isotank berkapasitas masing-masing 15 ton dengan total 30 ton. Oksigen medis ini dikirim ke pusat distribusi dan nantinya akan dilakukan pengisian ke dalam tabung-tabung oksigen untuk segera didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Gubernur Sumsel bersama Pangdam dan Kapolda Sumatera Selatan menjelaskan sebanyak 30 ton oksigen ini langsung didistribusikan ke rumah sakit rujukan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan dan juga di luar Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru mengucapkan terima kasih kepada Kapolda beserta perusahaan-perusahaan dengan harapan kepedulian ini terus berkesinambungan. Rumah sakit di Sumatera Selatan ini juga akan supply dari kepedulian ini yang membutuhkan. Untuk itu kepada perusahaan-perusahaan ini yang berikan langsung seperti Sinarmas, Irigasi, tolong untuk kepedulian ini dapat berkesinambungan. Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indraheri juga mengucapkan terima kasih kepada semua perusahaan yang berkolaborasi membantu melalui CSR. Bantuan oksigen ini sepenuhnya akan diatur oleh Dinkes dan kepolisian akan membantu pengawalan pendistribusian. Oksigen kita nggak kosong, yang kosong itu tabungnya itu yang susah, jadi tabungnya yang banyak kosong. Kalau oksigen kita terus, nggak pernah, karena kita luar biasa ya. Kita kan ada 2 ya, Samator sama Ligasing ini. Nah, kita ternyata tahu juga, Pusri juga menghasilkan, termasuk juga yang dari Okipap ini. Nah, jadi ini mereka berkolaborasi, CSR mereka berikan kepada masyarakat kita. Jadi ini gratis. Nanti Ibu Kadinkes yang akan mengatur rumah sakit mana yang kita berikan untuk di Sumatera Selatan ini. Pengadaan stok oksigen 1.200 ton per bulan akan dipasok 3 perusahaan yakni Sinarmas Group, PT Oki Pulp dan Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawangan Mills, dan PT Lontaran Papyrus Pulp and Paper Industry. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Taman Gunung Ibul kumuh dan tak terawat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Jam baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Taman Gunung Ibul yang terletak tak jauh dari Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, kini kondisinya memprihatinkan. Banyak fasilitas umum yang rusak, bahkan limbah sampah rumah tangga pun terlihat berserakan di mana-mana. Ditemani sang nenek, dua anak perempuan terlihat asik bermain di atas bangunan yang dijadikan pembuangan sampah oleh sebagian masyarakat. Bau busuk dan sampah yang bertebaran di mana-mana menjadikan taman yang didirikan pemerintah kota tersebut semakin tampak kumuh. Menurut amanah warga Gunung Ibul, kerusakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah kota Prabu Mulih telah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Selain itu juga lokasi pembuangan sampah yang terletak tak jauh dari taman tersebut menebarkan aroma tak sedap. Berak-berak main, rosotan, main ayunan. Kalau kondisinya keturunan seperti ini gimana nih? Nggak bisa lama, baunya itu nggak lemak. Bau sampah, Bu, ya? Ia berharap agar pemerintah atau dinas terkait segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak dan memindahkan pembuangan sampah jauh dari Taman Gunung Ibul. Taman Gunung Ibul dibangun pemerintah kota pada tahun 2015 dengan menggunakan anggaran belanja daerah Kota Prabu Mulih bernilai ratusan juta. Dari Prabu Mulih, Bari Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Palembang, Ahmad Tahir, mengeluhkan tanah miliknya seluas lebih dari 1 hektar dipasangi pelang milik staf presiden persis di depan pelang miliknya. Ia heran pelang tersebut harus membawa embel-embel pejabat istana. Ia meminta sang pemasang pelang tersebut mengklarifikasi atau ia akan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Ahmad Tahir memiliki tanah seluas 1 hektar lebih di perbatasan Palembang Banyuasin, tepatnya perbatasan Desa Kedukan dan Desa Sungai Pinang di Jalan Haji Nurdin Panji, Banyuasin. Ia telah mengusahakan tanahnya ini sejak tahun 2019 lalu. Namun beberapa hari terakhir ia resah karena ia mendapati pelang kepemilikan tanah atas nama staf presiden tepat di pelang miliknya. Ia menyesalkan jika memang staf presiden seharusnya mengklarifikasi dan mengikuti proses hukum, tidak perlu menggunakan embel-embel jabatan staf presiden. Ia yakin kepemilikan tanahnya sah karena sebelumnya ia dilaporkan ke Polda Sumsel, namun tidak dilanjutkan oleh kepolisian. Ia berharap pihak yang memasang patok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mencabut atau ia akan melaporkan peristiwa ini ke aparat kepolisian. Ia juga meminta Presiden Joko Widodo untuk melindungi warganya dari ancaman mafia tanah. Jadi, ini kan nyari kalau orang tidak ada baru. Kalau ada orang tidak. Berapa orang kemarin juga? Kalau kemarin kata Cindy itu yang di depan itu sekitar 6 sampai 7 orang. 7 orang. Ya, dia kan mau masang 2 termasuk tanah Pak Sumantri yang di seberang jalan. Peristiwa kayak gini sudah sering dialami yang punya tanah di sini, Pak? Kalau di sini hampir rata-rata di sini. Saya akan mencoba mencari informasi apa benar. Kalaupun itu benar, saya akan memberi waktu 3 hari. Apabila pelang itu tidak cabut, tentu saya akan melakukan proses hukum sesuai dengan aturan di negara Indonesia ini. Tapi sejauh ini belum ada.
Saat ini Ahmad Tahir masih menunggu itikat baik dari pemasang pelang dan tatok untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sejumlah ketua DPD Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan menyatakan mosi tidak percaya pada Ketua DPW Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN Sumsel. Pasalnya ketua melanggar aturan ADART sehingga Ketua DPW GPMN Sumsel diminta dinonaktifkan. Ketua DPW Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN Sumsel diduga telah menyalahi wewenang dan jabatan sekaligus telah melanggar aturan ADART GPMN. Kini Ketua DPW GPMN Sumsel yakni Paslah diminta dinonaktifkan. Tuntutan tersebut disampaikan dari berita acara pernyataan mosi tidak percaya kepada Ketua DPW GPMN Sumsel, yakni Paslah. Ketua DPD Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan mengecam keras dugaan ulah oknum Ketua DPW Sumsel. Untuk itu mereka meminta kepada GPMN Pusat untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut serta menonaktifkan yang bersangkutan demi kemajuan GPMN di Sumatera Selatan. Jika ulah oknum tetap dibiarkan dan terus berlanjut, dikhawatirkan akan menjatuhkan citra dan nama baik GPMN yang selama ini sangat baik di mata masyarakat. Menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPW Sumatera Selatan dengan keputusan kami bersama seluruh Ketua DPD Kabupaten dan Kota itu menyatakan sikap mosi tidak percaya karena beliau telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua DPW dan untuk memperkaya dirinya sendiri dan tidak sesuai dengan aturan ADART GPMN, Pak. Jika GPMN Pusat tidak memenuhi tuntutan dan harapan para Ketua DPD, maka Ketua DPD mengancam akan mengundurkan diri dari organisasi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Pesona Rumah Limas Palembang pertahankan bangunan lebih 1 abad. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.
Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Pemirsa, bedah rumah menjadi salah satu program yang diberikan pemerintah Kabupaten Banyuasin agar masyarakat mendapat hunian yang layak. Program ini membantu meringankan beban masyarakat. Jumirin, warga RT 29 RW Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, awalnya mengaku mustahil memiliki rumah layak karena keterbatasan biaya. Maklum saja, Jumirin hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Jumirin sulit percaya dan belum yakin saat tempat tinggalnya didatangi orang nomor 1 di Kabupaten Banyuasin, Bupati Askolani, untuk melihat langsung dan memberikan bantuan berupa uang tunai. Bupati juga akan membedah rumahnya agar menjadi rumah yang nyaman untuk ditempati. Jumirin merasa sangat bersyukur lantaran bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Banyuasin dan tambahan dana dari Basnas Banyuasin serta dana gotong royong dari stakeholder. Kita lihat kondisi tempat tinggalnya yang begitu kurang layak lah ya. Makanya kita mengambil inisiatif menggunakan dana gotong royong sama-sama. Saya secara pribadi mengawali bantuan 10 juta dan dibantu oleh Basnas, alhamdulillah dapat 10 juta. Dan gotong royong dari semua stakeholder, dari orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi. Kami aja gotong royong untuk membedah rumah seperti yang kita lihat ini. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada 2 rumah yang kita lakukan bedah. Syaratnya apa aja sih Pak supaya dapat yang lain bisa dapat juga gitu? Rumah tidak layak huni. Kemudian penghasilannya itu terlalu kecil, tidak akan bisa menyampaikan nominal, artinya dibandingkan dengan UMR sangat-sangat tidak terbanding. Kemudian lahan atau tanah yang akan dibangun itu punya sendiri. Diusulkan Pak RT oleh Pak RW itu memang saya berterima kasih katanya layak mendapatkan ini apa bedah rumah ini kan. Ya terima kasih saya. Program bedah rumah menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Banyuasin agar masyarakat kurang mampu dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Palembang merupakan kota tertua dengan sederet sejarahnya, salah satunya yaitu Rumah Limas. Sempat menjadi sorotan karena foto Rumah Limas Palembang diabadikan dalam mata uang pecahan 10.000 pada tahun 2005. Lebih menariknya lagi, infrastruktur Rumah Limas dengan keasliannya tetap kokoh selama hampir 200 tahun. Rumah Limas merupakan rumah adat Provinsi Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang. Sebutan Rumah Limas karena atapnya menyerupai piramida terpenggal atau limasan. Struktur bangunan pun terbuat dari kayu yang dibangun dengan menggunakan tiang penyangga atau masyarakat Palembang menyebutnya dengan rumah panggung. Foto Rumah Limas ini pun pernah diabadikan di mata uang kertas pecahan 10.000 pada tahun 2005. Tamzi, Guide Museum Negeri Bala Putra Dewa mengatakan keberadaan Rumah Limas ini dahulunya dibangun pada tahun 1830 oleh Pangeran Syarif Abdul Rahman Al-Habsyi. Sempat beberapa kali mengalami perpindahan lokasi bangunan hingga akhirnya pada tahun 1933 hingga 1985, rumah ini menjadi Museum Rumah Bari yang terletak di belakang kantor Wali Kota Palembang. Pada tahun 1985, Rumah Limas pun berpindah lokasi ke Museum Negeri Bala Putra Dewa hingga saat ini. Rumah ini dulunya di belakang kantor Wali Kota Palembang, sekarang itu disebut Museum Rumah Bari. Tahun 85 dibongkar satu-satu, dilepas, dipindahkan ke Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa sampai dengan sekarang saat ini. Dan rumah ini fotonya sudah diabadikan di uang Rp10.000 yang lama. Rumah ini 70% itu kayunya itu masih yang asli, masih yang rumah pada saat didirikan. Rumah Limas itu mungkin 75% masih asli, karena itu berupa kayu. Kayu itu tidak bisa kita pertahankan sampai hancur, karena kalau hancur akan mengakibatkan kepada visi-visi yang lainnya. Nah, ketika ada mulai rapuh, kita ganti dengan sesuai dengan standar kayu itu.
Kini bangunan rumah Limas 75% dalam kondisi asli, sedangkan 25% telah mengalami renovasi untuk mempertahankan kekokohan bangunannya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka